Selamat siang Bu Ilsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan mengenai usaha kami yang bernama Jax Counseling. Kelompok kami sendiri terdiri dari Rosalia Nafsarida Mimi dengan NIM 18064, lalu ada Jestri Wijaya dengan NIM 19145, ada Benedikta Dia Ayu dengan NIM 19146, dan saya sendiri Catherine dengan NIM 19152. Nama perusahaan kami adalah Jax Counseling yang diambil dari huruf depan masing-masing anggota kami. Jenis perusahaan kami adalah firma. Tujuan bisnis kami adalah meningkatkan kompetensi interpersonal dan intrapersonal, pengembangan kepribadian dan membantu individu yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, serta memudahkan konselor dalam membantu kliennya, memberikan kenyamanan kepada klien dalam bercerita dengan menggunakan aplikasi teknologi sebagai penghubung dirinya dengan konselor tanpa harus tatap muka secara langsung. Produk yang kami tawarkan itu menawarkan pembedaan, biaya yang rendah, serta respon yang cepat. Target pasar kami adalah mahasiswa maupun masyarakat umum yang sedang membutuhkan konsultasi online, di mana hal ini kami dasarkan dari beberapa studi literatur yang berkesimpulan bahwa terjadi peningkatan angka stres pada diri mahasiswa selama perkuliahan online, serta meningkatnya angka kecemasan mahasiswa. Selain itu, pengguna internet pun meningkat selama masa pandemi ini, yang mana dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan konsultasi online berbasis internet, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Melihat banyaknya masyarakat yang mulai memperhatikan kesehatan mentalnya, dapat kita kesimpulkan bahwa membuka usaha konsultasi online ini dapat berkembang di kalangan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan konsultasi meningkat, sedangkan ketersediaan fasilitas untuk konsultasi masih jarang, di mana fasilitas umum yang menyediakan konsultasi dengan psikolog biasanya hanya ada di rumah sakit besar. Kondisi ini tentu membuat masyarakat pesimis dan memiliki kekhawatiran akan biaya. Produk yang kami tawarkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak dapat menjangkau fasilitas umum yang ada. Segmentasi pasar kami bagi menjadi dua berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, praktis penggunaannya, di mana praktis penggunaannya ini dapat dijangkau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum khususnya kalangan muda. Lalu yang hemat dan ekonomis dapat dijangkau oleh seluruh kalangan pada masyarakat umum. Jax Counseling sendiri memiliki kompetitor dengan brand besar yang sudah terkenal, yang juga sedang dalam proses pengembangan diri, supaya tetap eksis dan diakui oleh masyarakat. Kompetitor dari Jax Counseling pun memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang layanan, baik pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Sedangkan Jax Counseling bertujuan untuk mendekati pelanggan melalui peluncuran aplikasinya yang memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan belum banyak brand di Indonesia yang menggunakan inovasi seperti Jax Counseling, yaitu pemberian layanan konseling secara virtual melalui aplikasi, di mana konsumen dapat menyesuaikan metode sesuai kebutuhan dan keinginannya. Secara otomatis, inovasi ini memiliki daya tarik tersendiri dan menjadikan perusahaan kami mampu menunjukkan kualitas produk yang ditawarkan. Strategi kami bagi menjadi dua, yaitu tahap persiapan dan tahap konseling. Pada tahap persiapan, mencakup aspek teknis penggunaan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang mendukung penyelenggaraan konsultasi online, seperti perangkat komputer atau laptop yang dapat terkoneksi dengan internet maupun ethernet, headset, mic, webcam, dan sebagainya. Pada perangkat lunak itu seperti program-program yang mendukung dan yang akan digunakan, seperti akun dan email. Lalu pada tahap konseling, tidak jauh berbeda dengan tahapan proses konseling face-to-face. Pada kali ini, perusahaan kami mencoba menyajikan berdasarkan tahapan konseling Pancawaskita atau Kopasta, yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pengantaran, penjajagan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Sumber daya yang kami butuhkan terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya produksi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Pada sumber daya produksi kami bagi lagi menjadi 3, yaitu IT, admin, dan psikolog. Pada bagian IT ini, jadi awalnya staf bagian IT akan mengatur web maupun aplikasi yang dapat diakses oleh konsumen. Nantinya, staf IT akan membantu mengembangkan maunya terkait sumber daya manusia. Kami membutuhkan administrator sebanyak 5 orang,
psikolog 5 orang, serta staf IT. Sumber daya keuangan dapat kami jabarkan sebagai berikut. Modal anggota kelompok sebagai pemilik perusahaan itu sebanyak 60 juta. Dana pinjaman 200 juta, perkiraan dana dari investor 500 juta, dan sewa kantor itu sebesar 5 juta per bulannya. Selanjutnya, financial and forecast. Nah, anggaran yang digunakan untuk membuat pengembangan usaha kami, diantaranya ada modal, ada gaji, dan ada biaya. Nah, teman-teman bisa melihat di PPT terkait nominal dari setiap variabel-variabelnya. Selanjutnya, ada bisnis timeline. Nah, tujuan pembuatan bisnis timeline schedule yang dilakukan oleh usaha kami ini yaitu untuk memberikan arahan pekerjaan secara terfokus dan mengutamakan penyelesaian pekerjaan berdasarkan prioritas. Nah, kami di sini menggambarkan perencanaan bisnis timeline schedule itu seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya, ada initial cost. Nah, di initial cost ini ada dua modal yang kami gunakan. Yang pertama itu ada modal investasi dan yang kedua ada modal operasional. Nah, untuk modal operasionalnya sendiri, kami melakukan persediaan cadangan dana selama 6 bulan ke depannya. Tujuannya itu untuk mengamankan biaya operasional yang sekiranya dibutuhkan. Nah, dari tabel tersebut kan biaya operasionalnya diperkirakan sebesar 6.350.000 terus dikali dengan 6 bulan ke depannya sehingga totalnya itu 38.100.000 rupiah. Nah, jadi untuk modal awal usaha kami ini sebesar 48.850.000 rupiah. Itu didapat dari modal operasional ditambah dengan modal investasi. Selanjutnya, maintenance cost. Nah, estimasi biaya maintenance cost untuk masing-masing mesin selama 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Nah, untuk total maintenance cost-nya sendiri itu didapat dari jumlah maintenance cost dan repair cost. Misalnya ini kita pakai yang di tahun 2021 itu sebesar 20 juta ditambah dengan 12 juta sehingga mendapatkan hasil 32 juta. Begitupun untuk perhitungan di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya ada financial modeling for financial forecast. Yang pertama itu ada neraca. Nah, kasnya itu didapat dari modal pemilik usaha ditambah dengan modal investor. Sehingga untuk total harta dan total utang dan ekuitasnya itu balance. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, di sini kami mengasumsikan untuk penjualannya itu sebesar 5 juta, terus asumsinya top jualnya itu 30 hari. Sehingga biaya operasinya itu sebesar 3 juta, top belinya itu sebesar 45 hari, laba operasinya itu sebesar 2 juta. Asumsinya itu 360 hari, biaya bunganya itu sebesar 300, asumsinya itu tingkat bunga 15% per bulan itu didapat dari utang bank dikali dengan tingkat bunga. Nah, utang banknya kan tadi ada 200 juta, terus dikali dengan 15% sehingga mendapatkan 300 juta. Nah, untuk laba sebelum pajak itu sebesar 1.700.000. Nah, untuk pajak sendirinya itu sebesar 150 itu didapat dari laba sebelum pajak dikali dengan tarif pajak. Tarif pajaknya kan 30%, terus dikali dengan 1.700.000. Selanjutnya ada cash flow. Nah, untuk penerimaan tunainya itu didapat dari jumlah hari setahun dikurang top jual, habis itu dibagi dengan jumlah hari setahun dikali dengan nilai penjualan. Sehingga 360 dikurang 30 dibagi 360 dibagi 5 juta ribu rupiah sehingga mendapatkan 4 juta 583 ribu rupiah. Untuk utang usahanya itu didapat dari penjualan dikurang dengan tagihan yaitu 5 juta dikurang 4.583.000 rupiah sehingga mendapatkan 417.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada pembayaran tunai, yaitu rumusnya sama dengan penerimaan tunai tadi sehingga 360.000 dikurang 45 dibagi 360.000 dikali 3 juta.
sehingga mendapatkan Rp2.626.000. Nah, untuk utang usahanya itu didapat dari biaya operasi dikurang pembayaran. Nah, biaya operasinya kan 3 juta dikurang 2.625 sehingga mendapatkan Rp375.000. Nah, untuk selisih penerimaan dan pengeluarannya itu sebesar Rp1.348.000. Nah, sehingga mendapatkan kas sebelum financingnya itu sebesar Rp561.348.000. Nah, itu didapat dari jumlah selisih penerimaan dan pengeluaran ditambah dengan kas awal. Begitu juga untuk kas akhirnya. Nah, setelah kita mengasumsikan neraca, terus laporan laba rugi, serta laporan arus kas, kita dapat melihat hasil neraca di tahun dasar dan tahun 1, di mana pada tahun dasar total harta dan total utang serta ekuitasnya itu balance, begitu juga pada tahun 1. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai resiko, peluang, serta sensitivitas dari bisnis kami. Yang pertama terkait resiko. Jadi resiko pada bisnis online sendiri itu dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu persaingan ketat, pemasaran, serta penipuan. Tak dapat kita pungkiri bahwa persaingan dalam bisnis online ini semakin banyak dan ketat. Akibatnya, target bisnis kami akan semakin sempit dan bisa mengancam eksistensi dari bisnis kami. Oleh karena itu, solusi dari persaingan ini adalah menentukan harga yang dapat bersaing, meningkatkan kualitas produk, serta memikirkan strategi yang baik. Jika hal tersebut dapat kami kuasai dengan baik, maka bisnis kami dapat bersaing dengan baik dan mampu tetap bertahan dengan memiliki target pasar yang luas. Resiko selanjutnya, yang juga memiliki dampak cukup besar adalah pemasaran. Ketika memulai bisnis baru, kita harus paham cara meyakinkan para konsumen untuk mencoba dan tertarik dengan bisnis yang kami tawarkan. Oleh karenanya, dibutuhkan pemasaran yang baik dengan cara memasang iklan yang mengandung konten menarik, kecepatan dan ketepatan dalam pemberian respon, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak tepat, maka akan sangat berdampak pada bisnis yang nantinya dapat mempengaruhi rasa kepercayaan konsumen, kurangnya ketertarikan konsumen, dan lain sebagainya. Resiko terakhir yang juga dapat muncul pada perusahaan kami adalah penipuan, di mana penipuan ini cukup mengganggu aktivitas dalam kegiatan bisnis. Pada usaha online seperti Jax Counseling, transaksinya tentu saja dilakukan secara online juga. Penipuan dapat dihindari dengan memastikan benar data yang diberi konsumen, seperti bukti transfer dan data diri konsumen, agar dapat dengan mudah melacak dan melaporkan ke pihak berwajib bila terjadi kecurangan dalam transaksi. Terdapat 3 peluang yang kami miliki. Yang pertama, harga yang ditawarkan itu terjangkau, sehingga terbuka peluang mendapatkan banyak konsumen. Yang kedua, saat ini banyak orang yang menyukai solusi modern dalam pemecahan masalah, sehingga terbuka peluang untuk datangnya konsumen dalam melakukan konsultasi pada aplikasi Jax Counseling. Lalu yang ketiga, adanya layanan desainer yang mampu menjadi daya tarik bagi konsumen. Lalu sensitivitas. Sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan pada bisnis. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Beberapa alasan kami melakukan analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan seperti adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, biaya produksi, dan lain sebagainya. Lalu penurunan produktivitas, dan yang terakhir, mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Berikut adalah SWOT analisis untuk perusahaan kami. Jax Counseling menghadirkan inovasi dalam pemberian arahan sebelum berkonsultasi. Melalui inovasi ini, Jax Counseling berupaya mengembangkan aplikasi virtual yang memampukan konsumen dapat mencoba produk yang ditawarkan secara virtual, di mana produk ini nantinya dapat digunakan di mana saja dan kapan saja.
Keunggulan dari Jax Counseling yang pertama, mudah digunakan serta harganya terjangkau. Yang kedua, praktis dan fleksibel. Yang ketiga, memiliki psikolog berpengalaman dan terampil dalam pemberian solusi atas masalah konsumen. Kekurangan dari Jax Counseling yang pertama, merupakan brand baru yang masih mencoba merintis nama di masyarakat. Yang kedua, aplikasi masih dalam pengembangan atau tahap uji coba, sehingga ada kemungkinan error. Kemudian, peluang yang dimiliki oleh Jax Counseling itu terdapat 3. Yang pertama, banyak bisnis yang belum melakoni bisnis seperti Jax Counseling. Yang kedua, memiliki tema yang cocok dengan dunia saat ini sehingga terbuka peluang konsumen melakukan konsultasi online. Yang ketiga, memiliki daya tarik karena adanya layanan desainer. Lalu, ancaman yang akan dihadapi oleh Jax Counseling yang pertama, berkompetisi dengan brand-brand besar yang sudah terkenal di bidang yang sama. Yang kedua, banyak orang belum memakai Instagram, sehingga dapat memunculkan kemungkinan kurang meratanya penyebaran informasi terkait Jax Counseling. Yang ketiga, penyadapan dari orang tidak bertanggung jawab pada aplikasi Jax Counseling. Sekian dari Jax Counseling, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan terhadap usaha kami, dapat teman-teman tanyakan melalui LMS. Terima kasih.